Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya tentunya di channel Agus Rohedi. Channelnya orang desa yang bahas gaharu budidaya, juga gaharu alami. Seperti itu. Sebelum menonton video saya, jangan lupa like and share dan komen nantinya. Ini saya akan membahas masalah perbedaan gaharu alami yang direkayasa sama gaharu budidaya yang direkayasa. Tentunya banyak cerita tentang gaharu. Kadang-kadang masyarakat yang salah paham, ada juga yang paham betul, ada yang tidak paham tapi sok paham. Seperti itu. Baik, ini adalah gaharu banyak di sini, tapi yang saya bahas hanya 3 saja. Ini adalah hasil gaharu alam. Gaharu alam itu gaharu yang di alam tapi terjadi secara alami. Makanya orang mengatakan kalau jual beli itu gaharu alami atau gaharu rekayasa atau budidaya. Ini adalah gaharu yang diambil dari hutan. Ini gaharu alam dan ini terjadi secara alami. Gaharunya alam, dia tumbuh di alam, tapi hasilnya alami. Dia terbentuk secara alami tanpa ada rekayasa manusia. Ini. Jadi dia terbentuk gaharu itu terbentuk secara alami karena dia itu mungkin ada lubang semut, ada karena dahan patah, karena sakit yang lain. Ketika dia sakit atau patah, maka resinnya itu akan mengendap di bagian gaharu, kayu gaharunya, sehingga kayu gaharu itu akan menjadi hitam, pekat, padat, dan wangi. Seperti itu. Pada hakikatnya kalau kayunya nggak laku, kayu gaharu itu tidak laku kalau tidak terkena resin. Oke, nih. Ini adalah kayu gaharu yang terkena resin diakibatkan dengan lubang. Mungkin lubang semut atau apa itu kan. Nah, ini terjadi secara alami. Ini kualitasnya bagus. Kalau yang alami kualitasnya adalah bagus. Seperti ini. Ini adalah ketika yang rusak, kena lubang dan lain sebagainya. Ini yang terkena lubang semut. Lubang semut. Kayak gini. Ini yang dahan patah kayak gini. Nah, dibersihkan. Nah, ini gubalnya di sini. Jadi kalau yang tipis ini gubalnya tuh menyebar tipis, hitam, pekat, padat, tipis menyebar. Ini namanya kelasnya namanya kupingan atau mangkokan. Ini. Nah, ini juga sama. Ini dahan yang patah. Nih. Ini juga sama yang kecil seperti ini. Ini lubang-lubang semut. Ini lubang semut. Ini lubang semut ya, seperti itu. Yang padat ini yang padat. Makanya gaharu itu yang namanya gubal itu juga harganya bervariasi, kelasnya bervariasi. Kalau yang tertinggi adalah kelas yang hitam, pekat, padat. Ininya, bukan ininya. Ini hitam, pekat, dan padat. Ini kualitasnya lebih bagus ketimbang yang ini. Mana ini? Ini hitam, pekat, tipis dia, tipis. Ini hitam, pekat, tapi dia berlubang, ujungnya tipis juga. Nah, seperti itu. Ini adalah gaharu alam yang terbentuk secara alami. Ini kualitasnya lebih tinggi. Yang kedua, gaharu alam yang direkayasa. Ini adalah gaharu alam yang direkayasa. Artinya gaharu ini gaharu yang tumbuh di alam, dia sudah puluhan tahun bahkan ratusan tahun mungkin. Ini yang kita lakukan rekayasa, baik rekayasa impus maupun rekayasa suntik. Ini akan seperti ini. Nih. Kualitasnya jauh sama yang alam. Ini gaharu alam yang direkayasa. Gaharunya alam, tapi hasilnya rekayasa seperti ini. Kalau rekayasa dia lebih besar, nah, tapi kualitasnya jauh. Kan besar ini. Ini lubang ini karena suntiknya itu mata bornya lebih besar ini. Nih. Yang ketiga adalah gaharu budidaya yang direkayasa. Nah, ini adalah gaharu budidaya yang direkayasa. Kok kenapa warnanya jauh? Emang dari segi warna dia jauh, segi kualitas juga jauh, segi harga juga jauh. Ini gaharu budidaya yang direkayasa, artinya gaharu budidaya gaharu yang ditanam dan direkayasa hasilnya. Kenapa nggak bisa maksimal seperti ini? Karena umur kayunya mudah.
Nih, bayangkan. Jauh. Ini umur kayunya muda. Karena karakter garu itu kayunya lunak dan lembut. Jadi ketika dimasukkan serum atau direkayasa, dia tidak maksimal. Kayunya muda. Kalau jenisnya sama, jenisnya melekensis, ini melekensis sama. Cuman yang membedakan usia batang. Usia batang. Nih. Ini rekayasa. Terus ini adalah garu budidaya yang direkayasa tanpa suntik, dia oles. Beda. Kalau warna, pekat dia, warna pekat. Jadi kalau saya lihat, apapun rekayasanya, apapun obat sebaik apapun, tidak menjamin garu akan jadi baik. Yang menjadikan baik adalah alam, yang kedua adalah sinar matahari. Nih, ini usianya sama dengan yang ini. Ini suntik, ini di dalam batang, karena dia nggak terkena sinar matahari maksimal seperti ini. Yang ini kena sinar matahari, dia lebih pekat, lebih padat. Jadi alam yang akan membentuk garu itu, kalau saya teliti adalah yang paling besar adalah sinar matahari dan usia seperti itu. Ini sama-sama 2 tahun ini 2 tahun. 2 tahun, tapi bagus yang di luar, karena di luar itu lebih kena sinar matahari. Oke, mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan video saya menjadi inspirasi bagi para petani garu dan mengenali garu, kelas garu, dan garu yang bisa direkayasa dan garu yang tidak bisa direkayasa seperti itu. Jangan lupa like and share. Kalau mau komen silahkan komen di WA saya 0852 236 57547. Inilah mahakarya kami, dan ini hasil alam yang ada di Indonesia, baik yang alam direkayasa maupun yang budidaya direkayasa. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.